pelita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman bersama-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Udah dimulai nggak? Boleh, kita mulai aja nggak apa-apa. Oke, shalom teman-teman, apa kabar malam hari ini? Pasti luar biasa ya, sekali lagi ya, supaya semangat kalau saya bertanya apa kabar, serentak menjawab luar biasa ya. Apa kabar teman-teman? Luar biasa. Ya, puji Tuhan, senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam ibadah malam hari ini. Pada remaja pemuda Gemis Mesias di minggu yang keempat bulan September ya. Ibadah hari ini kita akan dilayani oleh saya sendiri sebagai liturgos dan Kanita sebagai PIC slide. Doa pembukaan akan dilayani oleh saya sendiri. Doa pelayan persembahan dan persiapan firman akan dilayani oleh Kak Desi. Dan pelayan firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Vian Akula. Dan doa penutup dan berkat akan dilayani oleh Saudara Kak Nita. Selama ibadah berlangsung agar suasana lebih seru dan kondusif, yuk teman-teman dimohon kerelanya untuk dapat mengaktifkan videonya ya. Namun agar ibadah kita tetap teduh, maka selama pujian teman-teman mohon untuk mute audionya ya.
Ya, pada ibadah 2 minggu lalu kita telah belajar tentang Bapa kita yang menyediakan segala sesuatu. Minggu ini tidak kalah menarik lewat renungan yang akan dibawakan Saudara Vian. Kita akan belajar mengerti penyertaan Tuhan di dalam setiap pilihan hidup kita. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk meresponi panggilan Allah Bapa kita dengan menyanyi Kidung Jemaat 355, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Aduh. Sorry, sinyalnya hilang tadi. Oke teman-teman, mari kita berdoa bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang Tuhan telah berikan pada kami dalam kehidupan kami di hari lepas hari hingga sampai malam hari ini. Dan Tuhan, terima kasih juga Tuhan sudah kumpulkan kami bisa beribadah pada malam hari ini. Tuhan berkati pada malam hari ini dari awal hingga sampai akhir bisa berjalan dengan baik. Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambutan pujian. Siapa di antara kita yang percaya bahwa Tuhan menuntun langkah kita? Katakan amin. Amin. Siapa di antara kita yang percaya bahwa Allah membawa kita terbang tinggi meraih cita-cita kita? Katakan amin. Amin. Yes, amin. Mari kita lebih lagi di dalam Tuhan dengan pujian Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan
Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman, mari memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, karena hal itu menyukakan Tuhan. Persembahan teman-teman dapat dikumpulkan melalui bendahara gereja atau dapat dikumpulkan berupa transfer ke rekening yang terdapat di layar ya. Sambil memberi persembahan dan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kembali kita pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
jalanku, terang bagi jalanku. Kakak Desi. Ya, oke. Sudah. Yes. Mari kita satu dalam doa. Ucap syukur Tuhan atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah melingkupi setiap kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, puji-pujian yang sudah kami nyanyikan, semua persembah kami padamu, ya Yesus. Saat ini Tuhan, kami sudah memberikan sebagian apa yang Tuhan sudah berikan, tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan, tapi kami tulus untuk memberikan ini kepada Engkau, ya Tuhan. Berkati Tuhan persembahan ini sehingga dapat berguna dan melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini secara khusus untuk gereja kami Mesias. Terima kasih Tuhan, dan saat ini juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dan sharing untuk Saudara Vian. Untuk Saudara Vian, Kau berkati dari ujung kepala hingga ujung kakinya, dan apa yang terucap itu menjadi kebenaran dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua juga yang mendengarkan firman. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, persiapkan hati kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Selamat malam. Bagaimana kabarnya semua? Sehat, puji Tuhan. Tuhan. Kita boleh bersyukur bahwa kita dipertemukan kembali di ibadah remaja pemuda di malam hari ini, tanggal 25 September 2021, secara virtual via Zoom. Walaupun kita terpisah dengan jarak, tetapi kiranya kita tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa terakhir kita ketemu ibadah remaja pemuda itu di tanggal 11 ya kalau tidak salah, 2 minggu lalu. Dan kemarin ibadah tanggal 18 ditiadakan karena ada penggembalaan majelis periode tahun 2021-2026 yang akan diteguhkan keesokan harinya di tanggal 19. Sekali lagi selamat melayani bagi para pelayan Tuhan yang baru diteguhkan dan dilantik kemarin. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai para pelayan Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, teman-teman semuanya, di ibadah kita kali ini saya mengambil tema Life is a Choice, atau hidup itu adalah pilihan, yang mengajak kita merenungkan bagaimana kita menentukan pilihan di dalam kehidupan kita. Pembacaan Alkitab kita untuk boleh kita renungkan bersama di malam hari ini itu terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di Kitab Ulangan, pasalnya yang ke-30, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Di Ulangan pasal 30, ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dengan judul perikop, kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini dengan sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan.
Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri di mana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berbaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Berbahagialah orang yang bukan hanya membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tapi juga melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan tema kita pada malam hari ini, life is a choice, hidup kita ini penuh dengan pilihan. Sejak kecil kita sudah dihadapkan dengan berbagai pilihan yang sangat menentukan kemana langkah kita selanjutnya. Kita memilih apakah kita mau rajin belajar atau bermalas-malasan, apakah kita mau hidup teratur atau acak-acakan, menuruti orang tua atau membangkang, jujur atau bohong, dan lain sebagainya. Contohnya itu tidak perlu jauh-jauh. Saya sendiri pun dalam baru-baru ini mengalami pilihan ya. Saya yakin sebagian dari teman-teman yang masih sekolah pun mengalami hal yang sama. Kita diperhadapkan dengan pilihan mau pembelajaran tatap muka, PTM di sekolah, atau pembelajaran jarak jauh, PJJ secara online di rumah. Tentu hal ini ada konsekuensinya masing-masing. Jika kita memilih PTM, maka kita harus menaati prokes yang ada, menggunakan masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Namun jika kita memilih PJJ, maka konsekuensinya adalah kita harus benar-benar mendalami materi yang diberikan. Karena apa? Saya yakin bahwa sebagian besar siswa akan lebih mudah dalam menerima pembelajaran jika dilakukan secara PTM ya, atau face-to-face dibandingkan dengan PJJ di rumah. Betul atau enggak, Kak Desi kira-kira? Betul. Ya, karena Kak Desi ini berprofesi sebagai guru, tentunya akan sangat paham ya dengan kondisi muridnya. Sehingga siswa yang memilih pembelajaran jarak jauh itu membutuhkan pendalaman materi yang ekstra agar tidak tertinggal dengan siswa yang memilih pembelajaran tatap muka. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hingga dewasa, pilihan-pilihan hidup itu justru menjadi semakin banyak dan kompleks. Apakah kita mau mengambil pekerjaan tertentu, atau terus mencari, atau malah memilih untuk bermalas-malasan, apakah kita mau membantu orang lain, atau terus berfoya-foya, pun dalam memilih pasangan hidup itu, kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Apakah ini sesuai dengan kriteria atau tidak, dan lain sebagainya. Ketika beberapa orang itu mengira bahwa garis hidupnya berjalan tanpa pilihan, sesungguhnya manusia itu hidup dengan begitu banyak pilihan setiap harinya. Meski sebagian menjalani hidup dengan paksaan, sadar atau tidak, kita semua bisa memilih apa yang hendak kita putuskan. Dan setiap keputusan itu akan berdampak pada masa depan kita. Bahkan bisa berdampak pada orang lain. Kita perlu pertimbangan yang matang untuk memilih setiap langkah, karena mengambil dan memutuskan sebuah pilihan itu seringkali bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika kita dihadapkan dengan pilihan yang 11-12 nih. Pilihan yang mirip-mirip. Contohnya ketika kita menjawab soal ujian ya, bagi teman-teman yang sekolah, tentu kita akan kesulitan dalam memilih, apalagi kalau soalnya itu soal-soal HOTS ya. Jadi pilihan antara jawaban A, B, C, D, dan E itu mirip. Tentu kita akan kesulitan dalam memilih jawabannya, sehingga seringkali kita salah dalam memilih jawaban yang tepat. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Alkitab menunjukkan betapa Tuhan pun memberikan pilihan kepada kita. Manusia tidaklah diciptakan sebagai robot tanpa kehendak. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, atau imago Dei ya. Tuhan memberi manusia kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri, termasuk memilih jalan hidup yang bertentangan dengan kehendak dan firman-Nya. Tapi ingat ya teman-teman, bahwa bagaimanapun ada konsekuensi yang akan datang dari setiap keputusan yang kita ambil. Dan itu tergambar di dalam banyak ayat ya. Hari ini saya rindu mengajak teman-teman untuk melihat beberapa ayat yang menyinggung tentang hal ini. Saya minta tolong Kak Siska, ada ya Kak Siska?
Kak Siska, tolong bacakan ayat dalam Amsal 10 ayat 7. Lalu Kak Desi yang minta tolong bacakan Amsal 12 ayat 1. Dan siapa lagi ya? Noren ada ya, Noren? Noren, Bian minta tolong bacakan Amsal 20 ayat 3. Aku berapa, Dek? Amsal 2. Amsal 12 ayat 1, Kak Desi. Amsal 12 ayat 21. Kak Siska, Amsal 10 ayat 7. Tadi yang Noren berapa, Dek? Noren, Amsal 20 ayat 3. Ya, dimulai dari Kak Siska ya. Oke. Amsal 10 ayat 7, kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Oke, selanjutnya Kak Desi. Amsal 12 ayat 1. Kak Desi sinyalnya mungkin jelek deh, tak bantu aja ya. Anita, Aku bantu. sudah datang. Baik. Maaf. Oke. Amsal 12 ayat 21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Ayat 1 apa ayat 21, Dek? Ayat 1, Kak Ayat Desi. 1, Sis. Ulang lagi, Sis. Ini, Sis, di layar, Sis. Ada di layar Kak Desi, ya. Ya. Amsal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Lalu Noren, Amsal 20 ayat 3. Amsal 20 ayat 3, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ya, terima kasih pada Kak Siska, Kak Desi, dan Noren yang sudah membacakan beberapa ayat untuk kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, lihatlah dalam ayat-ayat tersebut itu terdapat pesan yang berbanding terbalik. Beberapa di antaranya bahkan terdengar cukup keras. Alkitab mengatakan ada manusia yang fasik, dungu, dan bodoh, tetapi di sisi lain ada yang dipenuhi berkat, bijaksana, dan terhormat. Termasuk yang mana kita saat ini itu tergantung dari apa yang kita pilih. Ayat-ayat ini menggambarkan dengan jelas bahwa hidup itu penuh dengan pilihan, seperti tema kita tadi ya. Life is a choice atau hidup adalah pilihan. Dan kita bisa memilih kita hendak menjadi seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan menonton video ilustrasi ya. Kanita.
kasih Kak Nita. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, kira-kira dari video tersebut, hikmah apa yang kita bisa ambil? Mungkin ada yang mau memberikan pendapat dari video ilustrasi tersebut? Kayak lagu skor minggu ya. Hidup tanpa Allah seperti donat. Bolongnya nggak kokoh gitu ya, Kak? Iya. Tepat sekali Kak Nita. Di dalam video ilustrasi tersebut, kita diibaratkan sebagai sebuah botol plastik. Ketika kita kosong, maka dengan mudah kita akan diserang dengan hal-hal negatif yang ada tadi ya, seperti rasa kecewa, kekhawatiran, kegagalan, putus asa, dan lain sebagainya. Kita pasti akan terjatuh. Tetapi apa yang terjadi ketika kita mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan dan hal-hal positif lainnya? Ya, tentu kita akan tetap kokoh, teguh, dan tidak akan terjatuh meskipun semuanya itu menyerang kita. Itu semua kembali lagi bergantung terhadap pilihan yang kita ambil. Akankah kita memilih seperti botol plastik yang kosong atau justru memilih seperti botol plastik yang terisi penuh? Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika Musa memberikan pilihan kepada bangsa Israel di dalam ayat bacaan kita, di ayat yang ke-11, Musa berkata, "Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Lalu tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya?" Di ayat yang ke-12. Dan juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya? Di ayat yang ke-13-nya. Dengan kata lain, Musa ini berkata kepada bangsa Israel, sebetulnya ini adalah pilihan yang mudah, tidak terlalu sukar dan tidak terlalu sulit untuk menentukannya. Lalu apa pilihan yang ditawarkan Musa kepada bangsa Israel? Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-19 ya. Itu adalah pilihan yang ditawarkan Musa kepada bangsa Israel. Di ayat yang ke-19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi pilihan yang dihadapkan Musa kepada bangsa Israel adalah kehidupan atau kematian, dan berkat atau kutuk. Saya kira ketika kita diberikan pilihan seperti ini, maka tentu kita dengan akan mudah memilih kehidupan ya, bukan kematian. Dan lebih memilih berkat dibandingkan kutuk. Terlebih lagi Musa sudah memberikan dalam tanda kutip bocorannya ya, jawabannya. Musa berkata, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Namun teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada kenyataannya sebagian besar bangsa Israel ini justru salah dalam menentukan pilihan. Mereka tidak memilih hidup, tetapi lebih memilih kematian. Tidak memilih berkat, tetapi lebih memilih kutuk, sekalipun hal ini tidak terpampang nyata secara langsung ya. Mereka tidak memilih secara langsung, namun hal ini terbukti dari sikap mereka kepada Tuhan. Sebab orang yang memilih kehidupan syaratnya dia adalah harus mengikut Tuhan dengan segenap hati dan tidak berpaling kepada allah-allah lain. Sebaliknya, mereka yang memilih kematian adalah mereka yang jelas meninggalkan Tuhan. Pilihan sedemikian mudah, tapi tetap saja bangsa Israel ini keliru dalam memilih ya. Tidak heran Alkitab berkata bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang bebal, yang sulit untuk diajar. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hal yang sama itu diperhadapkan kepada kita. Tuhan memperhadapkan kepada kita kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk, mau hidup yang terisi penuh dengan firman Tuhan dan hal-hal positif seperti ilustrasi botol plastik yang sudah kita lihat tadi, atau justru hidup yang kosong sehingga mudah diserang oleh berbagai hal negatif. Mana yang akan kita pilih? Kalau kita memilih kehidupan, maka firman Tuhan berkata di ayat yang ke-20, kasihi Tuhan Allahmu, dengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Ya, jadi kalau kita memilih kehidupan, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-20, ayat bacaan kita tadi, kasihi Tuhan Allahmu, dengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Saya kira kalau kita melakukan hal sesederhana itu, sesungguhnya kehidupan, berkat, dan hal-hal yang terbaik bagi kita, Tuhan akan limpahkan kepada kita. Tidak hanya kepada kita, tetapi juga kepada
keturunan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan bersama di malam hari ini adalah mana pilihan yang akan kita ambil. Tentukan pilihan kita mulai dari sekarang. Pilihan manapun yang kita ambil itu akan menentukan masa depan kita, khususnya kita sebagai generasi-generasi penerus. Ini hal yang dapat kita pelajari ya. Poin yang penting dalam renungan kita malam hari ini yaitu adalah bijaklah di dalam menentukan pilihan agar tidak salah di dalam melangkah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan lagi ke Liturgos. Hai Anton. Sorry, unmute. Oke, terima kasih kepada Saudara Fian Akula atas renungan yang dibawakan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan senantiasa Fian Akula bersama keluarga semakin dahsyat dalam pelayanan maupun kehidupan sehari-hari. Kita tadi, ulangan 30, pasal yang ulangan 30. Ayat yang ke-19, pilihlah kehidupan supaya maupun keturunanmu. Dan hidupmu adalah hasil dari pilihanmu sekarang. Itu dikutip seperti yang sudah dalam pemilihan kita, menentangkan Allah adalah pilihan yang terbaik karena Allah memberi masa depan penuh pengharapan. Menghantarkan kita menutup malam hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Jangan menyerah. Oke, Kanita, lagunya Jangan Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
apakah ada pokok doa malam hari ini untuk didoakan? Kita akan bersama-sama berdoa. Sorry backgroundnya agak ada musik-musiknya ya. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan sebab di malam hari ini kami boleh kembali Tuhan bersama-sama berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu. Suatu sukacita Tuhan di dalam hati kami ketika kami boleh Tuhan Kau berikan kesempatan ini Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah boleh hadir. Kami percaya Tuhan bukan sebuah kebetulan Tuhan, tapi adalah sebuah momen di mana Tuhan sendiri yang ingin menyampaikan lewat firman yang sudah boleh bersama-sama kami dengar malam hari ini, betapa kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab tanpa Engkau di dalam setiap pilihan hidup kami Tuhan, kami tidak akan mampu Tuhan. Karena itu Bapa, kami tidak mau menyerah Tuhan, lewati setiap tantangan Tuhan. Kami tahu yang kami butuhkan adalah Engkau. Karena itu kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang terus Bapa melekat kepadamu. Malam hari ini kami sudah belajar banyak. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah boleh Bapa Engkau taruh di dalam hatinya Bapa untuk sebuah tema yang manis yang boleh kami dengar Tuhan di malam hari ini, membuat kami semakin diteguhkan, membuat kami Tuhan semakin percaya bahwa Engkaulah kekuatan, Engkaulah Allah yang memperlengkapi kehidupan kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan sedetik pun. Terima kasih, kami percaya Bapa bahwa setiap tantangan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan atas ikut campur tangan-Mu, dan kami boleh menjadi anak-anak pemuda dan remaja yang bijaksana dalam memilih Tuhan Yesus untuk boleh Tuhan memilih kehidupan Tuhan, yaitu dekat di dalam Engkau, kehidupan yang kami percaya akan membawa masa depan kami Tuhan menuju masa depan yang gemilang. Terima kasih untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah boleh melayani di malam hari ini. Kau juga berkati Anton di dalam kejauhan dia belayar Tuhan, namun ada hati yang sekalipun dengan keterbatasan sinyal di sana Yesus, Engkau sendiri Allah yang memprovide dan memfasilitasi Tuhan, sehingga malam hari ini Tuhan boleh Tuhan terlaksana dengan baik Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu di sana Bapa dalam tugas dan aktivitasnya. Engkau jadikan Tuhan dia garam dan terang Tuhan dimanapun dia berada, sehingga dia boleh menjadi pelaut yang takut akan Tuhan, pelaut yang terus memuliakan Tuhan, dan boleh Tuhan dia boleh mencapai cita-citanya. Begitu juga kami berdoa untuk hamba-Mu adik Fian yang sudah Engkau boleh berkati Tuhan dengan luar biasa. Kami percaya bukan sebuah kebetulan, Engkau urapi apapun yang saat ini digumulkannya, dalam tugas sekolahnya. Engkau pun juga Allah yang Maha Tahu apapun yang saat sedang diperjuangkannya, bahkan Engkau melihat hatinya Tuhan sungguh-sungguh mau melayani Engkau. Tuhan, kami percaya seperti janji-Mu bahwa setiap anak Tuhan yang boleh memberi diri kepada Tuhan, yang sudah boleh melayani, kamu klaim janji-Mu Bapa, penyertaan-Mu atas adik Fian. Tuhan Yesus, Engkau urapi dan Engkau buat dia berhasil dan semakin heran. Terima kasih Bapa, Engkau berkati teman-teman kami yang lain Bapa, yang sudah hadir Bapa malam hari ini Bapa, di dalam tumbuh kembang Tuhan, bahkan pergumulan sekolah Tuhan online yang segera Tuhan dalam masa transisi untuk pertemuan tatap muka. Kami percaya Bapa begitu banyak Tuhan mungkin yang masih kami khawatirkan, tapi Yesus Tuhan, kami tahu kami punya Allah Tuhan yang menjaga kami Bapa. Engkau yang akan mempersiapkan, Engkau yang akan melindungi setiap kami Tuhan, terhindar dari segala mara bahaya, dan Engkau akan membuat Yesus teman-teman boleh mendapatkan pendidikan terbaik Tuhan di momen-momen ini, sekalipun Tuhan harus melalui tetap virtual ataupun tatap muka. Engkau berkati juga para guru mereka, termasuk Kak Desi Tuhan yang melayani murid-murid Tuhan. Dan percaya di momen saat ini tidak mudah, namun penyertaan-Mu ada bagi mereka, sehingga mereka boleh memiliki ide pembelajaran yang kreatif dan membuat teman-teman yang mungkin di masa-masa kemarin di rumah mengalami ketertinggalan, mereka akan lebih cepat Tuhan mengejar Yesus, memahami Tuhan mata pelajaran yang harus mereka terima Bapa. Dan yang percaya setiap anak-anak Tuhan yang malah mereka berkumpul, bahkan mereka yang belum sempat bersama-sama dengan kami, kehidupan mereka, masa depan mereka kami taruhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga kembali berdoa untuk
teman-teman kami yang kami rindukan, yang belum bersama-sama dengan kami, dimanapun mereka berada, kami rindu mereka Tuhan. Dalam segala aktivitas apapun Tuhan, kami percaya Engkau sertai mereka Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang menjamah hati mereka Tuhan di kejauhan sana, sehingga mereka Tuhan di kesempatan yang akan datang boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja yang akan dibukakan esok hari. Engkau Allah yang memelihara gereja kami Tuhan, dengan keterbatasan jumlah yang harus hadir, tapi kami percaya tidak mengurangi sukacita kami Tuhan untuk boleh bertemu dan beribadah Yesus Tuhan dalam hari esok. Terima kasih Bapa, dan kami juga terus Tuhan menopang bangsa dan negara kami Tuhan dalam perjuangan Bapa untuk terus mengupayakan vaksin dan boleh Tuhan segera dimerdekakan dari COVID dan juga krisis yang terjadi. Tuhan, mari topang pemerintahan kami. Kami menopang Bapak Jokowi dan seluruh Yesus jajaran menteri dan pemerintahan daerah. Kami tahu tidak mudah Bapak, tapi bersama-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, kami tahu begitu banyak Tuhan pokok-pokok doa lain Tuhan di dalam hati masing-masing anak remaja dan pemuda yang mungkin belum sempat Tuhan hari ini Tuhan disampaikan, tapi Engkau Allah yang mengenal hati setiap anak-anak-Mu. Engkau sendiri Bapa yang akan menjamah, Engkau sendiri Bapa yang akan membuat Tuhan pergumulan mereka Tuhan bersama Engkau Tuhan melalui Tuhan sebuah terobosan-terobosan baru, dan mereka akan menemukan bahwa Engkau Allah yang setia bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah segala ucapan doa dan syukur kami Tuhan, kami alaskannya dalam nama Tuhan Yesus. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita saat teduh ya, penerimaan berkat. Amin, teman-teman, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang bertugas pada malam hari ini. Kak Nita, Kak Desi, dan Vian, terima kasih banyak sudah melayani pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menyempatkan waktu buat beribadah pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Terus setia dan datang kembali pada ibadah minggu depan ya, yang akan dilaksanakan pada Sabtu tanggal 2 Oktober 2021. Dan teman-teman yang akan melayani liturgos, Saudari Senia Sihombing, PIC Screen, Niko Jacob, dan yang akan membawakan renungan Diaken Ibu Mary Tiolong. Persiapkan dirimu untuk pelayanan minggu depan ya teman-teman. Sebelum berpisah, seperti biasa yuk kita berfoto bersama kali ini ya. Ya, tapi sebelum berfoto, Kak Dita mau mengingatkan, kita membuat campaign video TikTok ya, masih ingat mungkin di akhir Agustus kemarin ya teman-teman ya. Jangan lupa, belum banyak yang mengumpulkan videonya, sebab nanti kita akan post ini di YouTube kita ya. Masih ingat kemarin buat video TikTok dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya bersama keluarga? Atau kalau misalkan sudah bersekolah, mungkin bisa sama teman-teman di sekolah, boleh kirim hasil video ke WA Kanita ya. Terus video akan dipost di YouTube Gemis Mesia Surabaya. Setiap partisipan akan mendapatkan hadiah. Ya, ini contoh Xenia ya yang udah kirimin videonya ke Kanita. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya.
Ya, itu contohnya ya teman-teman. Yang lain jangan mau kalah ya teman-teman ya. Ayo. Nah ini terus kita foto Ton. Kita mau foto gaya apa hari ini Ton? Terserah Kanita mau foto yang bagaimana. Kanita lagi. Atur Kanit. Vian, kita gaya apa Vian? Vian. Ya. Gaya apa nih kita hari ini? Bingung gaya ini. Apa ya? Oke, kita gaya senyum termanis aja ya, karena kita tahu hidup di dalam Tuhan masa depan kita adalah masa depan yang kita manis. Gayanya Tante Mary kayak tadi. Oke, gini. Oke, senyum yang manis ya. Siap. Hitung Anton yang hitung ya, silakan. Oh ya. Oke, persiapan. Oke, senyum yang manis semuanya. 1, 2, 3. Oke. Sudah Kanita ya? Sudah. Terima kasih banyak Anton yang sudah jauh-jauh menyempatkan diri untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ada Vian juga. Sama-sama. Terima kasih. Buat teman-teman yang lain, Chenia, Michael, Au, Noren, Siska, Kak Desi, dan juga No. Tuhan Yesus memberkati. Oke, dadah Bye. semuanya. Dadah, Tuhan memberkati.